banyak juga yang meragukan sebenarnya. Masa sih media Inggris kemudian merilis yang menjustifikasi jadi akhir-akhir ini isu yang menarik itu kan persoalan satu putaran, terutama ini menyangkut dengan 02 Prabowo Gibran, karena mereka menganggap lebih overconfident karena didukung oleh kekuasaan. Nah, tiba-tiba kemarin itu kan ada justifikasi adanya opini tersebut dari media di Ekonomis, salah satu media Inggris yang kemudian menurunkan rilis hasil survei di mana Prabowo sudah mencapai 50%. Tentu saja ini kan seakan-akan membenarkan, selain dari beberapa survei yang ada di dalam negeri maupun opini yang sekarang ini berkembang. Meskipun demikian, banyak juga yang meragukan sebenarnya. Masa sih media Inggris kemudian merilis yang menjustifikasi bahkan Prabowo itu sudah 50%. Karena apa kita meragukan? Karena kita berbandingan dari data terakhir dari Ating Riset Australia. Ating Riset Australia itu mengindikasikan bahwa Prabowo justru mengalami penurunan 6%. Anies mengalami kenaikan 6%. Sedangkan Ganjar stagnan. Risetnya sendiri ini dilakukan setelah adanya debat capres. Nah, selain itu, ada juga media ekonomi Amerika yang namanya Bloomberg. Bloomberg ini merilis bahwa Anies ada pada posisi pertama, kedua Prabowo, dan ketiga Ganjar. Bahkan di dalam Bloomberg itu, media ekonomi Bloomberg Amerika itu menyimpulkan bahwa nanti akan ada 2 putaran, dan di dalam 2 putaran itu yang memenangkan pertarungan adalah Anies Baswedan. Nah, ini tentu saja antara di Ekonomis dengan Bloomberg ini adalah sebuah kontradiksi nilai kesimpulan dari risetnya. Tapi tiba-tiba sore harinya di Ekonomis meralat hasil surveinya itu, katanya ada kesalahan bahwa Prabowo tidak mencapai 50%, tetapi adalah 47%. Pada posisi kedua ada Ganjar, ketiga Anies, dan itu pun hampir beririsan, hampir sama nilainya pada kisaran 24%. Dari revisi ini menunjukkan ada kesalahan fundamental, dan ternyata benar bahwa di Ekonomis ini tidak melakukan survei sebenarnya, hanya membuat tracking. Mereka mengumpulkan hasil survei beberapa lembaga survei Indonesia yang mutakhir, kemudian dibuat rata-rata. Nah, sebenarnya itu yang dilakukan, tapi itu pun pada akhirnya adalah salah dalam membuat perhitungan, bukan 50%. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, sebetulnya kalau ada klaim, terutama dari 02 yang mengatakan 1 putaran, itu sangat absurd. Karena di berbagai tempat lembaga survei atau hasil dari rilis lembaga survei rata-rata mengatakan 2 putaran. Justru kalau terjadi 1 putaran ada something wrong, sesuatu yang salah. Entahlah, nggak tahu. Tapi yang terpenting kita nggak usahlah terkecoh atau terbawa arus oleh pikiran-pikiran lembaga survei. Karena toh politik kita ini dinamis, semua masih bergerak. Baik 01, 02, 03, ini masih gerak di lapangan. Yang menentukan itu adalah pada tanggal 14 Februari nanti. Kalau toh ada lembaga survei, jangan kemudian dianggap sebagai satu kesimpulan akhir dari hasil Pilpres saat ini.